Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan resiko kredit. Di sini ada Cahya adik cindici kita, Imro'atul Solihah, dan Deva Karen Anjali Mujianto. Pengertian resiko kredit, yaitu resiko kredit atau kredit risk, didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Atau definisi ini dapat diperluas, yaitu bahwa risiko kredit adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas kredit dimaksud belum tentu berimplikasi pada terjadinya default, namun tidak kemungkinan terjadi default akan semakin besar. Next. Jenis-jenis kredit. Kredit berasal dari kata credere atau creditium, berarti kepercayaan. Ada 3 jenis kredit, yaitu yang pertama, tujuan penggunaannya yang terdiri dari A. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. B. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk tujuan produktif dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan. Yang kedua, jangka waktunya. Terdiri dari A. Kredit jangka pendek, kredit jangka waktu maksimal 1 tahun. B. Kredit jangka menengah, kredit berjangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun. C. Kredit jangka panjang, kredit berjangka yang lebih dari 3 tahun. Yang ketiga, berdasarkan jaminannya, yang terdiri dari kredit tidak memakai jaminan atau unsecured loan, kredit yang diberikan atas kepercayaan saja. B. Kredit dengan jaminan atau secured loan dengan jaminan kebendaan yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud. Next. Saya Imro'atul Solihah dengan NIM 181500112. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam risiko kredit. Yang pertama ada risiko konsentrasi kredit, yaitu risiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Yang kedua ada resiko akibat kegagalan pihak lawan, yaitu timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Vaksin. Yang ketiga ada resiko akibat kegagalan settlement, yaitu resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan pembelian instrumen keuangan. Dan yang terakhir ada country risk, adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian karena pemburuknya kondisi perekonomian negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambilan aset
kontrol nilai tukar, dan devaluasi nilai tukar. Untuk jenis-jenis resiko kredit, yaitu dalam peminjaman uang atau kredit dapat dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan counterparty antara lain. Yang pertama ada sovereign credit risk. Setiap negara memiliki anggaran dan kemampuan masing-masing untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Tidak jarang pemerintah suatu negara meminjam sejumlah dana kepada negara lain maupun kepada lembaga dunia untuk memenuhi kebutuhan tertentu demi kepentingan rakyat. Yang kedua ada corporate credit risk, yaitu resiko ini merupakan salah satu jenis-jenis resiko yang kerap terjadi, terutama pada industri perbankan, seperti resiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang. Yang kedua, resiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit. Dan yang ketiga, resiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Yang ketiga ada retail customer credit risk. Resiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Biasanya kredit konsumen individu seperti ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga sumber pengembalian kredit tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian kredit ini perlu dibatasi untuk memperkecil resiko. Di sini untuk metode pengelolaan risiko kredit, di mana bank menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit atau dikenal dengan mitigasi risiko kredit. Teknik dan kebijakan tersebut adalah satu model pemeringkatan atau grading model untuk kredit perseorangan, di mana kredit yang diberikan lembaga keuangan setiap saat dapat menjadi masalah. Namun, kemungkinan ini dapat diperkecil jika lembaga keuangan menerapkan kebijakan pemerintahan pemberian kredit yang sehat. Model pemeringkatan kredit digunakan sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya default. Yang kedua, manajemen portofolio kredit, di mana sebuah pinjaman tidak terkonsentrasi di satu industri atau wilayah geografis sehingga risiko kegagalan sistematik dapat dikurangi. Analisis semacam itu disebut analisis cohort yang dapat digunakan baik pada kredit korporasi maupun kredit individu. Yang ketiga, sekuritisasi. Sekuritisasi memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi eksposur tinggi ke jenis kredit tertentu, di mana skenario lembaga keuangan menunjukkan tingkat risiko atau konsentrasi risiko yang tertinggi. Yang keempat, anggunan, di mana sebuah properti tertentu yang diberikan peminjaman kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman. Jaminan tersebut berfungsi sebagai perlindungan bagi pemberian pinjaman terhadap peminjam yang prestasi, yaitu peminjam yang gagal membayar pokok dan bunga berdasarkan ketentuan kewajiban pinjaman. Pengawasan arus kas, di mana beberapa lembaga keuangan yang memiliki tingkat default yang tinggi telah menemukan dan belajar bahwa tindakan segera pada situasi kredit yang memburuk dapat mengurangi masalah secara signifikan.
di mana beberapa model kredit memberikan perhatian khusus pada aliran kas secara individu atau korporasi yang tercermin dalam rekening-rekening bank mereka. Yang terakhir, manajemen pemulihan. Di mana manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default bisa menghasilkan pemulihan yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian. Oleh karena itu, sebagian bank menciptakan unit kerja yang secara khusus diberikan tugas untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. Di sini ada juga pengendalian risiko kredit, yaitu ada beberapa cara. Satu, dengan adanya syarat penjualan yang diperketat. Kedua, analisis kredit dan kebijakan penagihan yang tegas. Ketiga, dengan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Penerapan manajemen risiko kredit. 1. Pengawasan aktif dengan Dewan Direksi dan Komisaris, kebijakan dan prosedur manajemen, serta penetapan limit. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengenalan risiko. Keempat, sistem pengendalian intern. Di sini kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko kredit merupakan ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat, waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sedemikian rupa mungkin terjadinya risiko kredit tersebut, maka sebelum memberi kredit perlu diadakan evaluasi terhadap calon-calon pelanggan. Sekian dari kelompok 14 dengan penjelasan tentang risiko kredit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.